Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhazizah Malarangeng, NIM 152001034. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya akan menjelaskan isi PowerPoint saya yang berjudul Masa Reformasi tahun 1988. Langsung saja kita ke latar belakang apa itu reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya yang lebih baik dan demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Kemudian tujuan dari PowerPoint ini: 1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya reformasi. 2. Mengetahui keadaan-keadaan pada saat reformasi. 3. Mengetahui kronologis peristiwa reformasi. Dan yang keempat, mengetahui akibat atau dampak dari gerakan reformasi. Kemudian kita ke pembahasan. Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, tujuan lahirnya gerakan reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan perkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi. Namun, persoalan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru. Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi. Penyebab-penyebabnya diantara lain: yang pertama, krisis politik. Krisis politik terjadi pada tahun 1998 yang merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Soeharto beserta koloni-koloninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk penguasa. Yang kedua, ciri-ciri kehidupan politik yang represif diantaranya: 1. Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif atau menentang negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pelaksanaan 5 paket undang-undang politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa. 3. Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya. Yang keempat, pelaksanaan dui fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara sipil untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang kelima, terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Soeharto dipilih menjadi presiden melalui sidang umum MPR, tetapi pemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.
Yang kedua, krisis hukum. Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukum pun, pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, krisis ekonomi. Krisis moneter yang melanda negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari 2.575.000 menjadi 2.603.000 per dolar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turun menjadi 5.000 per dolar. Bahkan, pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah yaitu 16.000 per dolar. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi. Kemudian, krisis sosial. Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di berbagai daerah. Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat, merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial. Lalu krisis kepercayaan. Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan. Selanjutnya, kronologi peristiwa reformasi secara garis besar. 1. Sidang Umum MPR pada Maret 1998 memilih Soeharto dan B.J. Habibie sebagai Presiden Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 1998 sampai dengan 2003. Presiden Soeharto membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan 7. Pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut penurunan harga barang-barang kebutuhan, penghapusan KKN, dan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan. 3. Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan 4 orang mahasiswa tertembak hingga tewas dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian 4 mahasiswa tersebut mengorbankan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran. Yang keempat, pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga kegiatan masyarakat mengalami kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan toko dibakar dan isinya dijarah. Bahkan ratusan orang mati terbakar. Yang kelima, pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya menduduki DPR dan MPR. Pada saat yang bersamaan, tidak kurang dari 1 juta manusia berkumpul di alun-alun utara Keraton Yogyakarta untuk menghadiri Pisowanan Agung guna mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Pakualam VII. Yang keenam, pada tanggal 19 Mei 1998, Harm Monko sebagai pimpinan MPR atau DPR mengeluarkan pernyataan berisi anjuran agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Yang ketujuh, pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang
tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto. Kedelapan, pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10 di Istana Negara, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung. Selanjutnya, agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa tuntutan, seperti 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. 2. Laksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI. 4. Pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. 5. Tegakkan supremasi hukum. 6. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. Kemudian dampak dari gerakan reformasi. Walaupun sudah terjadi 22 tahun silam, dampak tersebut masih kita rasakan sampai saat ini, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Beberapa dampak negatif tersebut ialah 1. Iklim politik yang semrawut karena banyak yang menyalahartikan makna dari demokrasi. 2. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat semakin tidak beretika. 3. Banyaknya demonstrasi yang harusnya sebagai sarana menyampaikan aspirasi justru malah mengganggu kenyamanan masyarakat. 4. Meningkatnya kerusuhan di masyarakat. Selain dampak negatif, tentu saja gerakan reformasi ini juga memberi dampak positif. Di antaranya 1. Masyarakat yang sebelum era reformasi dikekang kebebasannya dalam menyampaikan aspirasi, apalagi mengkritik pemerintahan, kini dapat menyampaikan aspirasi dan kritiknya tersebut dengan bebas. 2. Adanya pembatasan masa jabatan presiden. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen itu berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Kemudian di amandemen pada sidang umum MPR tahun 1999 menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Yang ketiga, terlaksananya pemilihan presiden langsung. Reformasi kemudian membawa dampak pada demokrasi yang terjadi sebagai dampak positif dan negatif pemilu, di mana kita akhirnya dapat memilih presiden secara langsung sebagai kekuatan politik di Indonesia. Jika pada zaman Orba kita memilih presiden melalui partai dan bukan tokoh yang diusungnya, namun kini kita dapat memilih presiden dengan mencoblos atau menconteng tokoh yang mencalonkan diri yang diusung partai. 4. Meningkatnya derajat bangsa Indonesia. Reformasi memberikan dampak positif dengan semakin meningkatnya derajat bangsa ini. Hal ini merupakan imbas dari bagaimana bangsa ini dengan kekuatan rakyatnya dengan lepas dari cengkraman kepemimpinan Orde Baru selama 32 tahun lamanya. Hal inilah yang juga membakar semangat akan perubahan dan perbaikan kehidupan di segala aspek bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sesuatu yang diraih melalui hasil dan kerja keras anak bangsa dalam membebaskan diri dari belenggu penguasa yang otoriter. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada waktu itu juga B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI oleh Ketua MA. Kemudian kesimpulannya, reformasi merupakan gerakan moral yang menjawab ketidakpuasan dan keprihatinan atas kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Reformasi bertujuan untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan demikian, hakikat gerakan reformasi bukan untuk menjatuhkan pemerintahan Orde Baru, apalagi untuk menurunkan Soeharto dari kursi kepresidenan. Namun, karena pemerintahan Orde Baru pimpinan Soeharto dipandang tidak mampu mengatasi persoalan bangsa dan negara, maka Soeharto diminta untuk mengundurkan diri secara legawa dan ikhlas demi perbaikan kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang akan datang. Reformasi yang tidak terkontrol akan kehilangan arah dan bahkan cenderung menyimpang dari norma-norma hukum. Dengan demikian, cita-cita reformasi yang telah banyak sekali menimbulkan korban, baik jiwa maupun harta akan gagal. Untuk itu, kita sebagai pelajar Indonesia harus dan wajib menjaga keberlangsungan reformasi agar berjalan sesuai dengan harapan para pahlawan reformasi yang telah gugur. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya memohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.